Jumpa kembali di pertemuan ke-14, yaitu di kuliah kita, yaitu perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita akan membahas tentang menjalankan dan mengembangkan usaha oleh saya sendiri. Semoga dalam keadaan sehat walafiat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Pembiayaan dalam usaha yang berkembang. Dalam hari ini kita membahas tentang masalah-masalah dalam pencarian modal. Beberapa masalah yang sering ditemui dalam pencarian modal antara lain: kurangnya ketajaman bisnis, misal tidak jeli dalam melihat peluang, tidak dapat mengadaptasi masalah dengan baik. Kurangnya pengalaman bisnis, harus dapat mengidentifikasi lebih dahulu kebutuhan modal, baik secara finansial maupun berupa mesin. Harus ada proyeksi laba dan proyeksi mengenai tingkat pengembalian investasi. Harus ada identifikasi tujuan dari penggunaan modal usaha. Masalah yang berkaitan dengan kesulitan yang biasanya dihadapi wirausaha adalah: satu, kinerja atau konsep perusahaan yang meragukan. Yang kedua adalah kegagalan perusahaan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Dalam pembiayaan bisnis kali ini harus dilakukan dengan identifikasi usaha yang akan dijalankan. Jadi kita harus mengidentifikasi dengan cara detail ataupun dengan seksama, dengan secara lebih teliti ya. Lalu melakukan identifikasi sumber pembiayaan, yaitu dari internal, modal perusahaan sendiri, ataupun eksternal, investor ataupun kredit bank yang sudah kita ajukan. Menetapkan prioritas bisnis, apa yang akan kita lanjutkan. Jadi kita sudah bisa mempertimbangkan yang mana yang akan memiliki benefit, yang mana yang akan mengeluarkan cost gitu. Itu harus balance ataupun seimbang. Penilaian perusahaan, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja manajemen termasuk kepada seluruh anggota perusahaan. Penilaian hasil usaha dengan melakukan evaluasi pada laporan perusahaan seperti laporan laba atau laporan rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Melakukan evaluasi eksternal melalui angket ataupun kuis seperti kuesioner ya. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Jadi setiap klien juga kita berikan biar kita melihat kepuasannya dan kita bisa melakukan evaluasi ataupun perbaikan di masa depan. Pemasaran langsung. Pemasaran langsung merupakan proses penyampaian pesan maupun produk kepada pelanggan melalui berbagai media. Untuk sekarang banyak sekali media sosial gitu ya, dari Instagram, dari website gitu, dari Facebook dan lain-lain. Pemasaran langsung, aktivitas total dengan nama penjual mempengaruhi transfer barang dan jasa pada pembeli, mengarahkan usahanya pada pemerhati dengan menggunakan satu media atau lebih untuk tujuan mengumpulkan tanggapan melalui telepon, pos atau kunjungan calon pelanggan. Jadi door to door ini masih ya. Pemasaran langsung ini berarti door to door langsung ya. Nah, teknik dalam pemasaran langsung, kirim pos langsung, telemarketing, dan penjualan door to door yang tadi saya katakan. Door to door ini berarti dia bertemu langsung kepada kliennya, membawa proposalnya, jadi menawarkan barang seperti itu. Pemasaran langsung yaitu ada teknik alternatif pemasaran langsung. Yang pertama, periklanan terklarifikasi, klasifikasi, periklanan display, kiriman pos langsung, katalog penjual, pemasaran tanggapan langsung. Jadi bentuk-bentuk pemilikan, ada pemilikan tunggal, perseorangan, biasanya ini door to door ya, pemasaran langsung. Kongsi ataupun berbagi, ada perjanjian dimiliki 2 orang atau lebih. Umur perusahaan terbatas, pemilikan bersama atas harta, aset semua berbagi 2 gitu ya. Ikut serta dalam manajemen dan pembagian laba nanti ketika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan ke depannya. Langkah-langkah pembuatan rencana, yaitu mengidentifikasi situasi bisnis, mengidentifikasi segmen pasar atau peluang dan ancaman, mendefinisikan kekuatan dan kelemahan perusahaan, penetapan tujuan pasar, mendefinisikan strategi pasaran dan usaha dilakukan, perancangan tanggung jawab implementasi, penganggaran strategi pemasaran, monitor kemajuan usaha dan pemasaran. Nah, ini dia, ada modal utama berwirausaha bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Ini pesannya. Bersahabatlah dengan ketidakpastian, buka pikiran Anda, pelajari hal baru. Be ready, persiapkan diri Anda dengan baik, bangunlah network selagi muda, dan jagalah kepercayaan. Jadi kita dalam wirausaha ini harus jaga kepercayaan. Dan sekian, terima kasih. Ini merupakan pertemuan terakhir kita ya, pertemuan terakhir kita dalam wirausaha. Jangan kembangkan usahamu lampaui batas. Mudah-mudahan kuliahan kita hari ini dapat memberikan manfaat ya,
tentang pembiayaan dan menjalankan usaha gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Salam sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua.